Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya selamat sore, selamat jumpa di podcast Inovasi Inkubator PPM Unram. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Ya, jadi sore hari ini kita berjumpa lagi dengan tamu yang berbeda ya dari sebelumnya. Ya, ini adalah salah satu dosen Bu ya, dosen di Fakultas Peternakan. Nah, sebelum kita membahas nih terkait apa sih yang Ibu akan perkenalkan dalam pertemuan ini, mungkin kita ada jargon dikit sih Bu tentang jargon podcast ini. Jadi jargonnya kalau saya sebut podcast LPPM Unram, nanti kita bareng-bareng sebutnya inovasiku untuk negeri. Inovasiku untuk negeri. Iya. Oke, kita coba Bu ya. Baik. Oke, podcast LPPM Unram, Inovasiku untuk negeri. Ya. Nah, tanpa perpanjang waktu, langsung saja nih. Sebelum saya bertanya nih tentang apa yang Ibu bawa, mungkin Ibu bisa perkenalkan diri dulu, asalnya atau latar belakang pendidikan dan sebagainya bisa diperkenalkan. Ya, silakan Ibu. Baik, saya Bayarani Dewi Wulandani. Saya bertugas di Fakultas Peternakan di Universitas Mataram. Alhamdulillah, studi terakhir saya di program studi ilmu pangan di UGM untuk S3-nya. Itu aja mungkin Mbak yang bisa saya sampaikan. Berarti Ibu panggilannya Ibu Rani. Oh iya, Ibu Rani. Salam kenal Ibu ya. Sama-sama, Mbak. Sama-sama. Ya, nah itu ya perkenalan singkat. Jadi beliau Ibu Rani, dan saya seperti biasa Sarah, dan partner saya ada Mas Hari dan Mbak Fani. Ya, langsung saja nih, mungkin kita cukup penasaran ya dengan apa yang akan diperkenalkan oleh Ibu Rani dalam pertemuan sore hari ini. Oh ya Ibu, mungkin bisa diceritakan nih apa sih produk yang Ibu akan perkenalkan di sini. Nah, sebelum itu informasi juga bahwa produk yang akan Ibu Rani perkenalkan ini adalah produk luaran KKN Bu ya, luaran KKN periode Juni 2022 dan masuk ke dalam 3 nominasi terfavorit gitu dalam pameran produk KKN periode ini. Nah, tanpa menunggu waktu lama, mungkin saya persilakan kepada Ibu untuk memperkenalkan apa sih produknya gitu. Baik, ini saya mohon izin untuk memperkenalkan. Sebenarnya ini adalah keberlanjutan dari amanah yang telah diberikan LPPM untuk saya sejak saya diberikan kepercayaan untuk mendampingi adik-adik KKN dari periode kalau untuk eceng gondok ini dari periode Juli 2021. Iya, itu tidak di Tiugali tetapi di Desa Semayan tepatnya. Nah, di situ alhamdulillah saya mendapatkan adik-adik mahasiswa yang luar biasa. Jadi mereka sudah bisa membaca bahwa dari hasil studi awal mereka sebelum mereka berangkat KKN waktu itu, mereka menyampaikan bahwa Bu, di sini potensi eceng gondoknya memang besar. Dan kebetulan waktu itu Desapreneur juga yang diamanahkan kepada saya temanya. Nah, akhirnya adik-adik itu saya minta, coba yuk mari kita sama-sama gali lagi ini sebenarnya permasalahan ini besar atau tidak sih eceng gondok ini, untuk kita bisa sama-sama garap lah untuk kegiatan utama KKN waktu itu. Alhamdulillah adik-adik menyampaikan bahwa Bunda di sini permasalahan itu sejak tahun 2019 itu 30% dari areal daerah Batu Jaya itu, bendungan Batu Jaya itu yang luasnya kalau tidak salah 980 sampai 1 juta hektar, 1000 hektar maaf, itu 30%-nya sudah eceng gondok itu sudah memenuhi aliran airnya, wilayahnya. Kemudian baik, akhirnya saya menyampaikan bahwa yuk kita, ini berarti sudah udah penting ya untuk kita garap gitu. Akhirnya ada berimprovisasi dengan 2 produk waktu itu. Yang pertama dengan sabun mandi pure dengan eceng gondok, bahan ekstrak eceng gondok. Yang kedua dengan masker wajah. Masker wajah. Kemudian dan itu berjalan.
berjalan dengan baik, tetapi kami pada saat itu kesulitan untuk lebih lanjut lagi untuk mengembangkan produk itu kepada pihak masyarakat, terutama ibu-ibunya. Iya, sangat kesulitan karena mereka menganggap ini masih belum kami percaya diri untuk bisa melakukan sendiri. Sejak adik-adik itu tidak mendampingi kami kembali gitu. Akhirnya periode berikutnya saya diamanahkan ke desa Tiwugali. Nah, di desa Tiwugali di awal tahun ini improvisasi lagi. Itu satu kecamatan yang sama? Satu, cuman dengan kelurahan yang berbeda. Di situ waktu itu saya belum bisa memetakan yang mana wilayah yang urgent untuk diangkat eceng gondok ini. Waktu itu saya pendekatannya tidak dengan kaum muda, tetapi ibu-ibu. Langsung mulai ibu-ibu. Akhirnya saya bentuk kelompok usaha bersama. Oh, berarti udah terbentuk sekarang? Sudah, bahkan sudah dalam artian belum ada strukturnya sudah ada. Tetapi ternyata itu juga kesulitan karena berbagai macam alasan, sibuk, kemudian tidak bisa fokus di situ. Waktu itu produknya sabun mandi, tapi diperkaya dengan dengan susu kambing. Kami berkaya dengan susu kambing, kemudian berjalan bagus sudah. Itu kami uji coba sampai 3 kali untuk menemukan formula yang tepat. Muncul juga Kokedama sebenarnya waktu itu juga. Ini sudah dari ini produk Kokedama ini sebenarnya hasil dari, kan begitu masuk ke Kelurahan Tiwugali itu banyak ini serabut ini dari pasar, karena pasar itu kan mereka banyak menerima untuk pengolahan santan. Akhirnya adik-adik itu berimprovisasi, Bu kita garap aja yuk ini gitu. Kemudian tidak ada salahnya karena eceng gondok juga sudah kita ini gitu. Kemudian berlanjut lagi, kami sudah merasa untuk periode berikutnya ini nampaknya sudah bisa dikembangkan lagi untuk produk ini gitu. Ternyata stuck juga, tidak berjalan. Akhirnya begitu masuk periode yang sekarang, berarti Ibu 2021, 2022 awal, 2022 awal, dan 2022 yang semester ini ya, ini diamanahkan lagi di tempat yang sama oleh PPN. Iya, di kelurahan yang sama. Akhirnya salah satu adik yang dari Fakultas Pertanian menyampaikan, Bu kita improve dengan sabun cuci piring yuk gitu. Masya Allah kalau memang itu bisa kita buat gitu kan. Akhirnya bisa Bu, saya sudah punya ininya skillnya untuk ini. Akhirnya ini bisa mendapat respon yang positif sebenarnya oleh masyarakat, oleh pihak pemuda juga. Tetapi di sana baru saya ketahui berikutnya pada saat akan berjalan akhir, pada saat saya kunjungan yang terakhir, ternyata masalahnya pemuda di sana merasa, Bu, sebenarnya urgent itu di dua lingkungan untuk eceng gondok ini, di lingkungan Ganti dan lingkungan Karang Bersatu namanya. Itu di luar dari Tiwugali? Sama, di kelurahan cuma di dua lingkungan, jadi ada 9 lingkungan. Dusun ya? Lingkungan, jadi tolong kalau memang ada yang berikutnya kami dilibatkan, karena kami tertarik gitu. Tertarik, akhirnya kami diskusikan, kami berembuk bahwa sebenarnya potensi di Tiwugali itu juga sangat besar untuk mengolah ini. Mengolah ini, bahkan ada yang bilang, Bu yuk kita buat produk pangan dari ini gitu. Iya, saya sampai mencari dan ternyata bisa. Walaupun memang kalau eceng gondok ini kan HCN-nya tinggi ya. Tetapi kan bisa kita melalui perendaman, penjemuran dan perebusan atau pengukusan ya. Jadi bisa mengurangi HCN yang ada. Bisa kita olah, dan ternyata memang sudah beberapa literatur ada untuk produk dendeng pun ada sudah. Dendeng dari eceng gondok, sehingga saya berpikir untuk yang kedepannya siapapun ibunya, itu masyarakat itu sangat antusias untuk ke arah pangan sebenarnya. Ya, ke arah pangan dan melanjutkan yang ini dan masukan dari Pak Dr. Ali, Ketua PPN kita, ini diganti dengan bukan Kokedama tapi
eceng gondok. Oh yang serabut. Iya, serabutnya, iya serabutnya. Dan itu inovasi yang baru lagi bagi kami. Kami juga perlu untuk mengembangkan itu nanti siapapun yang membimbing adik-adik karena sudah antusias. Alhamdulillah. Iya. Intinya masyarakat sudah cukup minat tuh Bu ya. Sangat minat. Iya. eceng gondok ini. Iya, cuman dari pihak saya waktu itu pendekatan saya ke arah ibu-ibu. Ternyata pemuda itu di sana juga cukup antusias, iya. Dan itu tersampaikan pada saat akhir-akhir pembimbingan saya kepada adik-adik yang kemarin. Iya. Berarti kemarin selama KKN fokusnya di 2 produk ini Bu ya? Saya fokus di 2 produk ini. 2 produk. Iya. Tapi selama periode memang topiknya eceng gondok Bu ya? Iya, eceng gondok. Kami juga mencoba sebenarnya karena yang di periode sebelumnya kan saya menggunakan sabun mandi dari eceng gondok juga, tapi kami perkaya dengan sabun kambing, susu kambing, susu kambing. Alhamdulillah berjalan, cuman adik-adik yang kemarin itu mengatakan bahwa lebih baik kami fokus ke ini dulu Bu, tidak melanjutkan yang kemarin gitu, belum berani untuk melanjutkan kembali yang kemarin, sehingga karena ini pun sebenarnya mereka sudah sangat banyak pesanan. Oh ini sudah dipasarkan? Masih di situ. Oh, jadi ya masih di sekitar sana, di bazar kami ikutkan juga. Ini sebenarnya ini penuh sebenarnya, cuman mungkin yang masuk ke sini. Iya. Ini ukuran 600 ml. Oke Bu, berarti kan dari periode per periode ini yang jadi topik adalah eceng gondok. Karena memang daerah sekitar sana pemasaran utama eceng gondok Bu ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa katakan kira-kira nih Bu, dari pandangannya Ibu, karena ini kan ikonnya eceng gondok, kira-kira branding dari segala produk Ibu yang berbahan eceng gondok itu Ibu akan atas namakan brandingnya apa? Atau sudah ada? Belum ada branding yang pas ya, belum ada branding yang ini. Mungkin nanti saya butuh ini juga masukan, sangat membutuhkan masukan untuk itu karena terus terang saya ingin terus mengembangkan ini, mengembangkan ini sehingga nanti supaya ada branding yang betul-betul. Iya. Jadi kemarin kita sempat ketemu Bu ya, betul ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari kami pun sebenarnya tertarik gitu untuk ini diangkat karena ini bukan hal yang biasa ya, suatu limbah organik yang diangkat menjadi produk yang bermanfaat karena seperti yang saya ceritakan sebelumnya kami juga punya tenan nih Bu ya yang mengangkat tentang sabun cuci, tapi memang mereka masih berbahan dasar itu dari luar kayak kimia dan sebagainya, tapi pembuatnya di sini. Nah, sedangkan mereka sendiri masih mencari bahan-bahan lokal yang bisa dipakai. Sedangkan kan produknya Ibu ini sudah menggunakan bahan lokal meskipun berapa persen gitu. Nah, jadi bagus sekali untuk dikembangkan gitu Ibu. Oh iya Ibu, berarti selama ini produk yang terbuat dari eceng gondok ini diproses selama KKN. Betul, dari masker itu produk KKN juga, dari sabun mandi dari yang berbahan eceng gondok, dan plus susu kami juga tetap bahan utamanya eceng gondok. Kemudian dengan yang ini sabun cuci piring. Iya. Tapi kalau untuk fokus saat ini sabun cuci piring atau? Iya, sebenarnya saya ingin mengembangkan juga karena formulasi untuk untuk sabun mandinya itu sudah ketemu. Oh gitu. Iya, dan dari sudah dalam tahap dengan yang susu kambing ya, itu alhamdulillah untuk itu sedang saya coba untuk berusaha paten sederhana untuk yang ada bahan susu kambingnya itu karena sudah ketemu formulasinya yang pas, kemudian tingkat kekerasan kan terutama untuk sabun itu sama tingkat kelembutannya itu alhamdulillah sudah ketemu. Jadi baru saya masukkan itunya di Juli 7 Juli kemarin. Cuma paten sederhana. Iya, semoga Allah ridho ini untuk bisa iya. Oh iya Ibu, mungkin kita fokus sama periode saat ini ya. Jadi periode saat ini kan sabun cair dan sabun mandi. Mandi. Kira-kira awal mula
gimana nih cara untuk apa ya, ini kan sifatnya kan proposal dulu Bu ya, kalau di Betul. KKN proposal yang dituangkan idenya, kira-kira bagaimana tahapan sampai bagaimana hilirisasinya dari ide menjadi suatu produk. Karena kan kalau kita lihat kebanyakan ide tertuang tapi pas pembuatan itu ada kesulitan. Kalau ini bagaimana Ibu? Oh ya, alhamdulillah dari ide sampai tahap hilirisasi ini, sampai dari ide tersebut sampai jadi produk itu kami sangat bersyukur, tidak mengalami kesulitan yang berarti. Itu begitu tadi saya sempat katakan bahwa adik yang mencetus tadi untuk ini, dia sebenarnya sudah punya ininya, sudah pernah mencoba dengan bahan yang lain. Dia dari proposal ya? Pertanian. Pertanian. Iya, dan begitu dia coba satu kali memang belum ketemu, masih Bu masih belum ketemu, masih belum kekentalannya masih belum bagus gitu. Sampai 2 kali, 3 kali baru ketemu. Berarti 3 Di kali. treatment ketiga ketemu formulasinya. Alhamdulillah sudah akhirnya kita langsung action gitu. Actionnya. Kalau penggunaan alat itu ada nggak Bu? Alat-alat tertentu? Alatnya sih tidak ada yang ini ya Mbak, tidak ada tipunya, tidak ada yang susah untuk ini, karena memang proses pembuatannya juga dari bahan itu sampai ke produk ini tidak menggunakan alat-alat yang Berarti ini pencampurannya selain eceng gondok apa ya? ini ada beberapa bahan, ada pewarna makanan, ada untuk masuk juga di sini. Memang di sini masuk peroksida ya H2O2, tetapi jumlahnya memang masih di batas ambang aman. Saya minta kalau ini kan memang maksimal 6-9% untuk H2O2, tapi ini kami sudah sampai hanya 3% saja. Karena memang tetap dibutuhkan untuk pembuatan mesin sabun cuci ini, sabun cuci piring. Jadi bahan-bahannya mudah tersedia. Alhamdulillah mudah. Untuk 3 bahan saya lupa nama 2 bahan yang lain. Itu memang ada di apotek pun ada, dan itu aman, tidak aman. Untuk yang proses pembuatan ini sekitar 3.780 milian ya dari bahan yang digunakan itu. Setelah pencampuran dengan air dan lain-lain itu bisa menghasilkan 60 kemasan dengan masing-masing 250 mili sekali produksi. Sekali produksi membutuhkan berapa lama? Itu sehari pun bisa. Sehari bisa. Tapi itu di luar dari proses yang eceng gondoknya sendiri. Di Jadi luar. berarti karena kan saya juga belum ada gambaran. Kira-kira bagian eceng gondok yang mana dipakai? Ini bagian daun atas, yang bagian daunnya. Kemudian karena yang bagian batang itu agak susah untuk ini, jadi bagian daunnya. Kemudian ini prosesnya juga ada perendaman juga, kemudian sampai kita ekstraksi sebentar untuk 1/10. Tapi ini ekstraksinya juga pakai ekstraksi sederhana dengan air 1/10 untuk dapat ekstrak eceng gondoknya sendiri. Maserasi, memang kami pakai maserasi di ininya, iya, untuk eceng gondoknya sendiri. Berarti ini pure pakai daunnya Bu ya? Kalau batangnya dialihkan kemana? Batangnya itu memang kalau untuk yang jenis eceng gondok yang di sini memang tidak terlalu banyak batang ya. Iya. Sedikit sekali pendek, karena ukurannya itu hanya 0,4 meter ya, sedikit sekali. Iya. Untuk itu pun hampir ikut sih sebenarnya batangnya, cuman karena batangnya agak susah jadi kami tidak memanfaatkan terus terang untuk itu. Tidak kami manfaatkan hanya untuk di bagian daun, tapi itu daun penuh daun. Daun penuh Bu ya? Itu semua daun ya? Semua daun, tidak. Oh iya Bu, ini kan berarti awalnya dari ide, terus tercetuskan karena memang ada mahasiswa yang terpikirkan untuk membuat ini. Kira-kira dengan mahasiswa yang merekomendasikan ini, udah dipertimbangkan nggak Bu, kayak peluang pasarnya gitu? Iya, pada saat pertemuan kami yang kesekian kali dengan adik-adik waktu mereka masih di lokasi, kalau tidak salah pertemuan kedua, saya sempat tanyakan untuk peluang pasar. Memang mereka belum berani untuk ini ya Bu, karena belum berani untuk terlalu banyak
pertama di media sosial, karena pertama keterbatasan waktu yang mereka ada di lokasi, kedua itu tadi masyarakat di sekitar sana belum bisa untuk dilepas sendiri untuk melakukan ini ya. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah memang kesulitannya, memang harapan sebenarnya ini masyarakat di sana juga sampai sempat bilang kalau ini bisa menjadi brand kami itu kami sangat syukuri gitu. Kami mau melakukan, tapi tolong dibimbingin teknis lebih lanjut begitu adik sudah selesai. Kami akan dalam proses ke sana sebenarnya ke tahap itu. Jadi kami karena mereka juga sebenarnya walaupun kami sudah melatih mereka, adik-adik sudah melatih mereka itu sekitar 2-3 kali, tapi mereka masih sampai pingin kami diajarkan untuk betul-betul kami bisa dilepas, karena ini kan hanya 45 hari kemarin dan walaupun mereka bisa sendiri juga entah kenapa untuk terutama juga untuk pemasarannya adik-adik juga belum berani untuk mempercayakan langsung kepada nanti menyesuaikan ini Bu ya, kesanggupan nanti adegan pernikahan banyak bingung sendiri. Bingung sendiri. Bahkan sampai mereka sebut kita di marketplace itu pengen juga Bu gitu. Di pertemuan terakhir dengan masyarakat, dengan pihak pemuda itu biar kami yang banyak terlibat Bu, kalau memang ini pengen dikembangkan kami bersedia. Pertama apabila di luar warga di luar lingkungan tadi yang saya sebutkan itu dilibatkan lebih banyak, kami akan bisa ini gitu. Tapi tolong jangan lepas kami untuk beberapa waktu ini untuk kami bisa percaya diri untuk bisa lanjut gitu untuk memproduksi, karena bagaimanapun juga kami juga butuh sampai dibimbing ke arah pemasaran. Walaupun kami bisa membuat ini sekarang, pemasaran pun juga kami mungkin sudah bisa diajarkan pun saat ini kami bisa, tapi kalau dari sisi pemasaran kami belum percaya diri gitu. Kami belum berani untuk dilepas sepenuhnya sampai betul-betul nanti kami dibantu nanti ini loh yang cocok untuk pasar kita gitu. Sasaran kita. Kemarin selama proses produksi dan sebagainya ada mengaitkan pihak desa nggak Ibu? Iya, tapi itu hanya kelurahan, karena Bapak lurahnya waktu itu sedang alhamdulillah sedang haji ya waktu itu. Jadi banyak dibantu oleh pihak kelurahan yang lain, ibu-ibu bendahara desa, bendahara kelurahan, sekretaris kelurahan. Tapi antusiasnya bagaimana? Itu tadi yang saya katakan, kalau untuk ibu-ibunya itu antusias tapi tidak terlalu banyak berani bergerak. Belum percaya diri. Belum yakin untuk bergerak karena keterbatasan waktu mereka, kesibukan mereka sebagai ibu rumah tangga dan lain-lain. PKK juga di situ, dan PKK juga kami libatkan, tetapi bagi mereka itu kalau sekarang pemuda ikut mungkin lebih prospeknya lebih bisa ini gitu. Dan akhirnya di pertemuan terakhir sebelum kami melepas adik-adik kami tarik adik-adik kembali ke universitas, saya sempat katakan sanggup nggak ini dilanjutkan, nanti mereka katakan sanggup asalkan kami kami sanggup gitu. Sehingga pesan saya ini kepada nanti yang meneruskan di lingkungan di Bogor itu, ini yang jadi fokusnya, biar ini juga tetap di sana, tapi tolong dikembangkan gitu, karena antusias pemudanya terutama, sehingga sekarang dari 2 pengalaman yang saya libatkan ibu-ibu kurang mendapatkan kurang ada feedbacknya ya. Kurang feedbacknya, sehingga pemuda lah yang akan kami libatkan untuk kami sarankan pemuda lah yang dilibatkan untuk yang berikutnya. Kalau dari sekian anggota KKN itu kira-kira ada nggak yang punya inisiatif melanjutkan secara pribadi atau dari ibu mungkin? Saya secara pribadi dengan yang memberi ide sebenarnya itu sangat antusias untuk melanjutkan ini, terutama dengan yang mahasiswi yang memberikan ide ini sangat. Rencana ini bagaimana ke depannya selain dari program KKN? Mungkin nanti arahnya itu saya coba mungkin melibatkan stakeholder ya, terutama stakeholder primernya. Nanti siapa aja? Kalau stakeholder primer kan dari kelurahannya langsung.
nanti beranu dengan mungkin nanti stakeholder sekundernya ya dari pihak sini universitas yang saya minta ini saya sangat membutuhkan bantuan untuk bisa bimbing secara teknis juga. Kemudian nanti yang stakeholder kunci tidak ada kata lain ya mungkin langsung Pemda iya Pemda karena terutama dinas juga, dinas itu yang terkait ya kalau memang ini akan dibawa brand nanti terutama untuk membawa NTB khususnya Lombok Tengah ya tolong ini mendapatkan perhatian gitu. Itu saja harapan dari saya gitu. Ini menjadi siapapun nanti yang meneruskan ini tolong ini menjadi milik masyarakat di situ dan nanti tolong stakeholder kuncinya terutama bisa untuk membantu. Berarti nanti ini akan arahnya itu akan menjadi produk binaan desa betul. Dengan nanti perguruan tinggi lah yang akan membantu ya. Gitu. Tapi selama ini kan Ibu sebelumnya sempat buat sabun juga. Itu apakah Ibu punya skill dalam pembuatan sabun atau memang ada? Itu memang kalau untuk itu memang awalnya dari kegiatan Mbak ya pengabdian. Ya, tapi itu memang pure dengan menggunakan sabun sabun susu kambing. Produknya ya pure menggunakan susu kambing. Kemudian begitu KKN ini ada, saya coba dengan bahan yang ada, saya tambahkan untuk oilnya, untuk pelembabnya, untuk tambahan pelembab dan untuk menambah ininya juga mengayakan kan eceng gondok itu bagian kami juga punya fungsi fungsional walaupun mungkin tidak banyak, tetapi itu tetap akan kita gunakan itu memberdayakan sumber daya yang ada di sana kan. Oh iya Bu, berarti kan tadi sempat Ibu sampaikan bahwa produk ini sempat dipasarkan di sekitar. Iya betul. Kira-kira pemasarannya sudah berapa banyak? Terus kira-kira modal yang digunakan juga udah berapa banyak? Terus omsetnya dari penjualan yang sekitar sana itu sampai mana? Oh gitu, baik. Ini memang seperti saya katakan di awal memang belum berani untuk terlalu banyak di media sosial. Jadi adik-adik itu mau berani memasarkan di sekitar masyarakat sana itu dengan modal tidak banyak, itu dengan modal sekitar lebih kurang 300.000 satu kali produksi yang tadi saya sempat katakan itu bisa menghasilkan satu kali produksi 60 dengan ukuran 250 mili seperti ini. Iya. Harga jualnya jatuhnya berapa? 5.000. Memang masih di sana masyarakat masih lebih mahal sedikit ya ketimbang produk sejenis yang sudah komersial. Tetapi begitu mereka dapatkan malah alhamdulillah ini lebih cepat ini loh di proses pencucian. Oh, gitu. Alhamdulillah jadi wanginya ada lebih ini karena memang pakai pewangi juga sebenarnya cuman di proses pencucian juga tidak butuh banyak tidak butuh banyak tetesan. Jadi dan tapi saya memang sempat waktu akan menjelang 1 atau kalau tidak salah 2 hari menjelang kami tarik adik-adik ini sudah tidak ada lagi produknya. Oh gitu. Iya. Berarti dari modal 300.000 itu ada sempat laporan nggak dari tim KKN berapa hasil penjualannya dari yang dihasilkan? Oh ya, untuk dihasilkan untuk ini, untuk laporannya saya belum membaca utuh ya. Ada di laporan mereka sudah, tetapi saya belum baca utuh. Ada, sebenarnya sudah ada, tapi maaf saya belum. Dijual habis itu? Sudah. Termasuk di bazar pada saat bazar itu habis semua. Termasuk ini diborong oleh ibu-ibu Pemda. Bazar di mana? Bazar di kelurahan. Oh iya. Iya, bazar ada di situ memang. Kebetulan masyarakat itu melakukan bazar untuk menjelang Idul Kurban pada saat itu. Jadi bazarnya juga panganan yang mereka hasilkan, kemudian produk kita juga kita masukkan, produk KKN kami masukkan juga dan alhamdulillah tidak ada yang tersisa. Itu termasuk juga produksi yang berikutnya yang kami jual untuk yang ada produksi berarti. Di sini sudah sampai terakhir itu 5 kali produksi. 5 kali produksi dengan kapasitas hasil produk yang sama 60 masa. Iya, tapi terjual habis alhamdulillah. Sekitar Iya, bahkan adik-adik membeli sendiri produknya. Mereka menyampaikan kami tidak pernah membeli lagi Bu, jadi
kami pakai ini terus gitu untuk selama kami di sini gitu. Kalau di desa dijualnya langsung pribadi atau memang ke warung-warung juga? Itu kebetulan adik-adik ada yang pribadi, ada juga menitipkan, tapi memang di sana kan tidak terlalu banyak warung ya. Ada, kalau tidak salah di dekat lokasi mereka juga ada, mereka titipkan untuk mereka lepas di situ, dan alhamdulillah habis terjual. Kalau pengahitan bumdes ada nggak Bu pemasaran? Kami tidak ke situ kemarin. Iya, sempat memang waktu yang periode sebelumnya memang sempat, cuman kemarin saya juga kurang berkoordinasi dengan adik-adik kenapa tidak melibatkan itu kemarin. Iya. Tapi kalau emang bumdesnya aktif, Tidak apa-apa. Iya, betul. Tidak apa-apa. Mungkin karena adik-adik mungkin merasa belum aktif gitu. Mungkin tidak aktif. Ini jadi adik-adik bergerak sendiri. Oke. Oh iya, tadi kan Ibu rencananya ingin mengembangkan nih bareng mahasiswi yang merekomendasikan. Kira-kira Ibu udah ada rencana nggak, kayak kira-kira kalau saya kembangkan menjadi suatu industri atau industri yang berbasis desa gitu Bu ya, kira-kira pihak-pihak desa yang akan dikaitkan, terus tenaga kerja yang dibutuhkan untuk bisa mengembangkan itu udah ada pikiran? Sudah ada. Jadi nanti tetap begitu kami tahu permasalahan intinya ada di mana untuk produksi ini, jadi betul-betul kami tenaga kerja pun kami akan libatkan semua pemuda Pemuda di sana. pemuda semua. Jadi tidak ada kata lain, pemuda yang akan kami libatkan, karena responnya sangat positif untuk meneruskan ini, dan adik yang menginisiasi ini pun sangat antusias untuk membimbing. Tapi memang kami butuh bimbingan secara untuk sisi komersialisasinya nanti. Iya, itu yang kami masih sangat butuh bimbingan lebih lanjut. Memang kami terbatas untuk itu. Ini Bu, untuk kedepannya nih, kan tadi sempat disinggung nih ada produk yang serupa yang memang brandingnya sudah cukup ada gitu Bu. Kira-kira ke depan ada nggak rencana inovasi atau rencana dari Ibu dan tim untuk bisa bersaing gitu dengan produk yang serupa? Iya, mungkin kami akan belajar lagi untuk dari sisi kemasan. Itu memang PR sekali bagi kami. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kami akan belajar dengan cepat untuk inovasi yang baru. Iya, itu saja. Mungkin kami akan tambahkan, bisa saja kami tambahkan sesuatu yang mungkin sifatnya bisa menambah sifat fungsional dari sabun cuci ini gitu. Kalau sekarang kan mungkin banyak sudah menambahkan habatus soda mungkin atau apa, tapi itu inovasi yang memang kami ingin sekali kembangkan untuk produk ini nantinya ke depan. Ya, jadi kalau dari kami sih sebenarnya sangat menarik banget Ibu ya, meskipun sabun cuci, tapi ini hal yang sifatnya kebutuhan pokok. Jadi secara minat pasar itu kemudian akan menjadi suatu hal yang utama karena kan pokok, jadi permintaannya akan terus menerus. Jadi kemarin juga kan sempat kami undang tenan yang sama tentang produk sabun juga. Itu mereka juga mereka kewalahan dengan permintaan karena memang pas banget momennya dalam COVID yang dimana pemasaran pola hidup sehat itu sangat dijaga, cuci tangan dan sebagainya. Itu yang menjadi mereka kewalahan gitu. Tapi kalau saya boleh bilang, meskipun komersialisasi Ibu sedang membangun Ibu ya, tapi secara pembuatan bahan lokal itu sudah ada gitu. Ya, setiap orang ada plus minusnya. Betul. Oh iya Bu, mungkin ada beberapa pertanyaan tinggal terakhir. Jadi gini Bu, kan selama ini kalau kita lihat produk-produk KKN, karena memang KKN ini juga minim Ibu yang 45 hari. Iya, betul. Menjadi alasan yang sama di saat kenapa tidak mampu menciptakan yang lebih inovasi, mungkin alasannya waktu. Betul. Tapi dari Ibu nih, bagaimana kan selama beberapa periode Ibu cukup menciptakan yang produk tidak biasa-biasa gitu, yang saya temui, karena memang kebanyakan produk KKN-nya cukup yang terbuat di saat itu aja, bahkan ketahanannya pun nggak lama. Jadi kira-kira ada nggak sih ini Bu, ini tips trik buat kita semua sih Bu, kira-kira apa sih tips triknya agar produk KKN atau hasil luaran KKN itu bisa berkelanjutan? Baik. Tentu saja yang kita perlu cermati dari bahan bakunya.
dalam hal ini kan misalnya eceng gondok itu insya Allah bisa ada unsur keberlanjutannya dari sisi produknya, dari sisi inovasi itu. Jadi terus semua itu ada dari bahan bakunya sebenarnya. Kalau bahan bakunya bisa ada unsur inovasi, saya rasa tidak akan sulit untuk memberikan sentuhan lain dari produk itu sendiri. Misalnya sabun cuci piring, sabun cuci mandi, masker gitu. Dan misalnya masker saja itu banyak sekali permintaan. Mungkin nanti kita akan bisa tambah inovasi dengan tambahan kefirnya mungkin atau apa. Iya, jadi hal seperti itu. Jadi memang semua tergantung dari bahan baku. Triknya adalah dari bahan baku. Berarti kita harus asesmen bahan baku. Asesmen bahan baku. Lokasi. Iya, betul. Kira-kira di suatu lokasi itu potensi apa yang paling bisa kita sentuh untuk kita bisa perkaya. Bisa kita akan perkaya nantinya menjadi produk-produk inovasi yang walaupun sederhana. Benar-benar. Oh iya Ibu, tadi kan Ibu ada rencana untuk mengembangkan nih. Kira-kira apa nih harapan Ibu dari produk luaran yang saat ini untuk NTB ke depannya gitu? Untuk NTB ke depannya harapan saya cuma satu, ini bisa jadi brand provinsi kita, brand lokal kita ya. Karena walaupun mungkin eceng gondok kan sudah terutama jadi permasalahan juga di beberapa daerah gitu, tetapi dengan inovasi yang lain ini harapan kita NTB bisa punya nama dengan inovasi walaupun bahan bakunya sama. Iya, itu harapan saya. Jadi semoga ini betul-betul bisa menjadi kenyataan untuk bisa menjadi brand NTB nantinya. Iya, itu jadi produk kebanggaan Nusa Tenggara Barat. Oke, ini yang terakhir nih Bu. Ini kan beberapa program KKN yang Ibu ikuti, mungkin masukan juga buat kami. Kira-kira ada nggak Bu saran, masukan atau harapan dari program-program KKN Unram untuk kedepannya agar bisa mencetak produk-produk yang inovatif yang adalah kelompok-kelompok seperti Ibu kedepannya gitu? Apakah ada tambahan gitu untuk KKN ini? Bismillah, tidak ada kata lain melibatkan masyarakat di sana untuk bisa mengetahui kira-kira apa yang bisa digali itu ya, walaupun nanti pasti ada unsur keberlanjutan. Misalnya untuk tahap ini dulu yang disentuh gitu, mungkin dari sisi desa planernya, yang berikutnya mungkin dari sisi ada unsur pariwisatanya mungkin bisa, sehingga kayak tadi saya katakan mungkin dari satu bahan bisa berpindah unsur lagi ke pariwisata, mungkin bisa jadi panganan yang bernilai ada sifat nilai estetisnya ya, produk yang sifatnya juga bisa ini. Kemudian apa lagi ya Mbak, jadi mungkin itu saja sih yang bisa untuk ini lebih melibatkan masyarakat ya. Kalau untuk kesediaan waktu kira-kira untuk iya, itu kata kunci yang masih yang masih harus waktu, sehingga nanti, tapi gini, walaupun waktu itu hanya 45 hari, tetapi kalau bisa nanti ada yang satu menginisiasi, berikutnya periode adalah action yang lebih lanjut dari keberlanjutan. Jadi tidak ada masalah apabila mungkin pendampingnya berbeda, tetapi masyarakat di sana kan pasti sudah memberikan informasi bahwa yang dulu masuk itu dari ini gitu. Jadi informasi itu pasti sudah ada. Jadi periode berikutnya itu sudah bisa menanyakan ke periode sebelumnya. Iya, atau masyarakat di sana sudah bisa menginformasikan bahwa ini yang dilakukan pada saat 45 hari periode sebelumnya berada di sini, sehingga yang nanti berikutnya itu sudah mengembangkan. Jadi melanjutkan ya, sampai mungkin kalau sudah improvisasi lagi dengan produk yang baru. Oke ya Ibu, mungkin ya cukup menarik ya pembahasan kita sore hari ini, jadi menambah informasi kami juga Ibu. Jadi kami dari inkubator sangat membuka pintu yang lebar, karena memang kita saling kolaborasi ya Bu ya, dengan membawa nama Unram instansi. Jadi kami dari inkubator juga di sini menjadi wadah belajar, wadah untuk saling mendampingi dalam segi peningkatan kapasitas produknya, terus
pendampingan kemasan, legalitas, terus ada akses pemasaran, akses permodalan. Akses permodalannya bisa juga nanti dihubungkan dengan beberapa lembaga yang mengadakan suatu pendanaan gitu Bu. Tidak hanya sekedar kayak bank dan sebagainya, itu masih terlalu jauh untuk skala instansi gitu. Ya, jadi mungkin kedepannya kalau tim Ibu tertarik dengan kami di inkubator, bisa kita saling sangat mengharapkan bantuan dari tim inkubator terutama. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Bu ya atas kesempatan waktunya ya. Semoga semakin berkembang. Amin. Ya, oke, karena waktu sudah menuju pukul 17 dan sore telah tiba. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya Ibu ya. Semoga kita bisa saling bersinergi lagi ke depan. Ya, kita tutup ya. Kita tutup dengan jargon dulu Bu ya. Jargonnya tadi. Oke. Ya, kita mulai Bu ya. Podcast KPPM Unram, inovasi untuk negeri. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.